Oke, kali ini kita akan membahas dekorasi toko. Nah, dekorasi toko di online, terutama di Lazada ya. Di season ini kita akan bahas di Lazada. Kalau untuk yang season berikutnya kita akan membahas di Shopee dan lain sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya dekorasi toko itu? Nah, ini harus teman-teman pahami. Apakah penting dekorasi toko? Terus bagaimana cara membuat dekorasi toko yang menarik. Nah, ini perlu teman-teman ketahui juga, dekorasi toko itu tujuannya untuk mempercantik, untuk memperindah atau untuk merapikan tampilan yang ada di toko kita, toko online terutama ya. Coba deh kalau teman-teman lihat toko-toko offline itu yang besar-besar. Nah, itu kan biasanya tampilannya menarik, kayak misal di mall-mall itu dari etalasenya, terus dari penataannya, tata ruangnya, terus hiasan-hiasannya, terus furniturnya dan lain sebagainya itu pasti menarik dan membuat orang ketika lewat ya tertarik gitu loh. Ini ada misal toko Adidas atau toko Nike atau toko apalah yang ada di mall. Nah, itu mereka menerapkan dekorasi yang menarik. Begitu juga toko-toko besar yang ada di online itu biasanya nanti kita coba cek, biasanya menerapkan dekorasi toko yang bagus juga sesuai dengan apa yang mereka tampilkan ketika di offline. Kalau dia ada offline-nya ya. Nah, ini karena sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena nanti ketika orang itu masuk ke produk kita atau sedang mencari produk terus ketemu produk kita, dia ngeklik, habis itu dia scroll produk yang ada di toko kita. Ketika melihat tampilannya enak dipandang, terus susunannya rapi, terus warna-warna yang digunakan nyaman untuk dilihat, banner-bannernya juga bagus, kemungkinan besar, nah ini kemungkinan besar akan menambah ketertarikan atau menambah nilai untuk orang mau beli, ya, menambah value ataupun menambah kesan menarik. Nah, itu jadi orang nyaman, dibuat nyaman dulu, ini tampilannya bagus dan lain sebagainya. Terus bagaimana cara mendekorasi, nanti saya jelaskan step by stepnya di video ini sampai selesai ya. Jadi teman-teman silahkan simak terus nanti dipraktekkan video yang akan saya terangkan ini supaya toko teman-teman semua bisa bagus dan rapi. Nah, ini kita coba lihat ya, kita contohkan. Nah, misal saya lihat di Adidas. Nah, ini salah satunya Adidas. Nanti kita lihat toko yang misal besar-besar kayak gini sama toko yang biasa itu perbedaannya gimana. Nah, ini misal Adidas flagship ya, ini last mall-nya. Nah, itu pasti rapi kayak gini. Begitu juga display yang ada di offline-nya. Coba deh teman-teman lihat, nggak ada toko Adidas itu yang berantakan, itu nggak ada. Ataupun toko yang gede-gede lah, misal Nike, Puma, Hush Puppies atau apalah dan lain sebagainya, Uniqlo dan lain sebagainya, itu pasti bagus-bagus. Nah, ini coba kita lihat di sini kan, ini halaman utama ya. Ini karena ini tampilan komputer ya. Kalau tampilan handphone sama, hampir-hampir sama. Nanti di sini ada slogannya Impossible is Nothing, Adidas Official Store. Nah, ini kan sebuah ternyata slogannya seperti ini. Terus nanti ada vouchernya. Kalau teman-teman mau ngambil voucher bisa ambil voucher, karena di Lazada, khusus di Lazada itu voucher harus diklaim dulu, nggak kayak di Shopee. Kalau di Shopee kan kita order, habis itu kita masuk ke voucher baru muncul di situ. Tapi kalau di Lazada, setahu saya ya, kalau belum berubah itu harus ngeklaim dulu, harus didapatkan dulu gini. Habis itu baru akan bisa digunakan kalau sudah login, karena ini belum saya login ya. Nah, itu terus nanti ada Adidas Adidas Day 18 Januari only, diskon 50%. Nah, ini berarti untuk tanggal 18 ini pas tanggal 18 ya. Nah, ini saya nge-shoot video ini pas di 18. Nah, ini nanti pasti ke backlink. Nah, ini ke backlink ke page-nya, ke page produk-produk yang bonus. Nah, ini kan juga ketika orang disuguhkan, sedang ada diskon nih 50%, beli 2 ekstra 30%.
Nah, ini ketika diklik dia langsung nge-switch ke ke produk-produknya. Nah, ini ya, terus habis itu kan dia bisa milih dan lain sebagainya. Kan nyaman gitu loh, dilihat tuh nyaman. Terus habis itu hanya hari ini 18 Januari ini biasanya mereka setiap hari pasti ngupdate. Apa sih promo-promo yang berlaku di hari tersebut, di minggu tersebut atau di bulan tersebut itu pasti di-update setiap harinya. Nah, ini hanya hari ini 18 Januari belanja dan menangkan. Nah, ini produk-produknya apa? Nah, harusnya toko-toko itu seperti ini. Setiap hari, setiap pekan, setiap bulan ketika ada promo buat bannernya, ketika ada promo perbarui bannernya dan lain sebagainya. Supaya informasi-informasi terbaru bisa bisa ditemukan oleh customer. Nah, gitu. Terus nanti di sini beli 2 ekstra 30%. Terus habis itu produk-produknya, terus nanti voucher-vouchernya, ini misalnya voucher kita klik. Nah, nanti ini ataupun ini. Nah, kalau voucher udah saya jelaskan di video yang lainnya ya. Gimana bikin voucher. Terus nanti ini tadi sampai mana? Sampai sini ya. Nah, terus habis itu produk-produknya nih Adidas Adidas D 18 Januari ini masuk promo mereka. Terus habis itu gratis ongkir. Ini kita klik nanti masuk ke produk-produk yang mendapat gratis ongkir. Terus habis itu mana tadi? Sorry. Nah, gratis ongkir nanti ini banner-banner yang lain Adidas ini menunjukkan ini kalender Januari, ini kalender Februari nanti apa. Jadi ada coming soon-nya. Terus runningnya ini berarti kalau ini kita klik itu biasanya ke sepatu-sepatu running. Kalau misal ini berarti ke produk-produk produk-produk untuk olahraga yang promosi yang follow us. Nah, ini harus di follow dan lain sebagainya. Terus ini ada Superstar-nya, ada Ultra Boost-nya, ada Doraemon-nya. Kalau ini mereka punya collection-nya. Nah, ini tinggal diklik nanti masuknya ke produk-produk yang Superstar-nya seperti itu. Jadi rapi, enak dilihat dan tidak menyesatkan kan gitu ya. Nah, nanti di sini ada banyak. Apakah cuman Adidas? Tidak. Misal Misal nih toko-toko yang biasa ya, katakanlah toko yang biasa misal teh lah. Toko teh. Ini maaf ya kalau yang keklik nanti tokonya. Coba nih kalau teh yang official seperti apa nih? Oh, ini bukan official. Nah, ini didesain juga. Tapi dia cuman satu banner. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Satu banner nggak apa-apa. Tapi ini nggak bisa nge-switch ke produk-produknya. Jadi kurang efektif kalau menurut saya, kurang efektif. Tapi ya itu pilihan lah, itu pilihan. Tapi yang jelas dikasih dekorasi. Misal ada toko yang nggak dikasih dekorasi sama sekali. Nah, ini nggak dikasih dekorasi nih. Toko yang nggak dikasih dekorasi itu kalau diklik halaman utamanya langsung ke produknya. To the point. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dibuat arah. Misal nanti dikategorikan ini teh apa. Misal kalau teh ya, itu misal teh yang berciri khas. Misal sepet atau ciri khasnya kental atau ciri khasnya apa. Nah, itu bisa dibuat bannernya atau paketnya. Misalnya teh racikan Solo. Teh racikan spesial, nanti kalau diklik larinya ke situ semua. Nah, jadi lebih mempermudah. Terus misal kalau brand besar ya, brand besar itu apa? Misal hijab lah, katakanlah hijab, misal ke Last Mall. Biasanya kalau Last Mall itu udah bagus-bagus biasanya, harusnya, karena mereka dituntut untuk menampilkan yang terbaik. Nah, ini misal Lazada Daily Store. Nah, halaman muka. Oh, mereka enggak juga. Nah, ini tapi ada nih satu gratis ongkir, ada brand promo hari ini, brand favorit dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman coba berikan tampilan yang terbaik supaya kesan konsumen mau beli itu tertarik dan baik gitu, bagus. Jadi kadang itu kan ada nih tipikal konsumen yang kalau mau beli scroll dulu tokonya. Kalau mau beli langsung, ataupun kalau mau beli menurut iklan dan lain sebagainya. Nah, ini
karakter-karakter konsumen ini harus kita penuhi semua. Kalau karakter konsumen yang kena iklan ya kita harus iklan. Kalau konsumen yang ketemu langsung beli ya kita juga bisa seperti itu. Kalau misal konsumen yang harus mengunjungi toko ya kita sediakan dekorasi yang baik, yang bagus dan yang menarik. Nah, caranya gimana? Kita masuk ke dekorasi toko. Nah, ke menu dekorasi toko. Setelah itu kita masuk ke versi saat ini. Terus nanti langsung diedit. Nah, setelah diedit, teman-teman bisa pilih modulnya ya. Modulnya di sini teman-teman bisa, caranya misal teman-teman mau membuat banner yang ini. Nah, ini tinggal ditarik di klik tahan terus di drag. Nah, terus nanti habis itu dimasukkan ini ke copy, sorry. Nah, terus dimasukkan isi-isinya, misal bannernya di sini diunggah, terus nanti linknya, kalau ada link URL-nya, kalau nggak ada ya nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau misal diunggah, katakanlah kita unggah, misal ini ya. Nah, terus potong, habis itu konfirmasi, terus konfirmasi. Nah, kayak gini, terus nanti kalau ada linknya boleh dikasih link. Misal linknya masuk ke ke kategori aneka vas bambu, ya udah. Nah, ini berarti kalau orang nanti melihat banner ini, diklik backlinknya kayak ini, misal ngebacklinknya ke produk-produknya. Oh, kalau ini bukan, sorry, ini Lazada Daily Activity, ini kurang, yang ngurusin tokonya kurang bagus itu. Tuh buat Lazada itu diperbaiki Lazadanya sendiri. Nah, ini misal nih, ini juga cuman banner. Nah, ini kurang kalau yang paling bagus itu biasanya brand-brand gede. Kayak Adidas kayak gini. Nah, ini kalau diklik itu langsung lari. Nah, itu fungsinya adalah di sini ini tadi. Fungsi dari ini linknya, atur URL-nya. Terus misal teman-teman mau bikin ada videonya, misal media ya tinggal ditaruh, nanti disusun aja. Nah, terus nanti misal live streaming, terus banner tunggalnya seperti apa, dan lain sebagainya. Terus nanti voucher tertargetnya gimana. Nah, ini nanti teman-teman bisa atur sendiri ya, bisa diterapkan. Nanti kalau sudah, ini saya anggap sudah ya. Nah, ini terus nanti habis itu terus ditampilkan. Terus nanti kalau teman-teman mau tampilan komputer yang ini, terus habis itu dikasih bannernya terus ditampilkan atau di copy. Misal ini gini, terus ini kan tadi tampilan utamanya gini ya. Ini namanya ini handphone, tampilan handphone, ini tampilan PC. Terus ditampilkan. Nah, ini klik untuk melihat tautan halaman PC version. Nah, ini nanti tampil seperti ini. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya mudah. Nah, nanti cara desain bannernya ini teman-teman tuh sebenarnya bisa desain langsung di aplikasi Lazada Banner Builder. Nah, di sini teman-teman bisa langsung nge-build bannernya dari aplikasi Lazada bisa, atau teman-teman bisa menggunakan Canva atau Corel Draw atau yang lainnya yang menurut teman-teman nyaman. Nah, kalau saya pakai kayak gini juga bisa, nanti malah lebih enak karena kalau kayak gini nanti sudah sesuai dengan ukuran yang disarankan Lazada. Tapi kalau misal lewat Canva atau lewat Corel Draw dan lain sebagainya, itu biasanya nanti data malah lupa saya. Data ngedit nggak sesuai ukurannya. Nah, itu loh maksud saya gitu. Sorry ya bahasanya. Nah, ini misal ini tadi apa ini? Hotslot ya. Nah, ginilah. Nah, ini nanti tinggal teman-teman edit gambarnya kah atau apanya dan lain sebagainya. Nanti bisa melalui
aplikasi Lazada langsung. Nah, ini tinggal diklik, nanti diubah gambarnya, ini tinggal diklik, diatur-atur, ini kan tinggal nambah, nanti dikasih tulisan shop now dan lain sebagainya. Ada banyak template-nya, jadi teman-teman bisa menggunakan ini semua. Nanti tinggal disimpan, terus habis itu muncul deh. Nah, ini udah langsung fix. Nanti bisa langsung diterapkan. Seperti itu. Mungkin kalau ada yang ditanyakan nanti boleh ditanyakan di kolom komentar. Kalau kurang jelas, teman-teman bisa japri nomor admin kita. Nanti kita bantu jelaskan via japri juga boleh. Nah, kalau misal punya voucher, ini vouchernya tinggal diangkut. Nanti di sini akan muncul. Terus nanti kalau punya fleksi kumpul tinggal diangkut, taruh di sini, dan lain sebagainya. Nah, ini di sini ada kuotanya nih. Kalau ini berarti ada 3 kolom, 0/3. Kalau ini berarti bisa 32 banner. Kalau ini 32, kalau ini 2 video live streaming. Misal kalau mau live streaming, kalau ada live-nya taruh di sini juga boleh. Terus nanti kalau ada voucher bertingkat, terus nanti ada bannernya ada banyak nih, banner kayak gini. Nanti bisa menunjukkan banyak produk dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Bisa teman-teman praktekkan, bisa teman-teman desain, dan bisa teman-teman kreasikan sesuai dengan karakter tokonya masing-masing. Karena semakin bagus kita desain, semakin menarik dan harapannya. Nah, ini saya juga sudah menerapkan di toko-toko saya. Ketika saya desain bagus, itu biasanya followernya cepat naik. Nah, follower ini kan aset, traffic juga aset yang akan berujung ke orderan. Nah, orderan ini kan adalah bonus dari aset yang masuk ke kita, yaitu traffic ataupun follower. Kalau kita followernya sedikit, trafficnya sedikit, ya kemungkinan besar orderannya juga sedikit. Tapi kalau follower kita banyak, terus traffic kita banyak, kemungkinan besar orderannya juga banyak. Nah, begitu kurang lebih yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga teman-teman bisa memahami dan mempraktekkan step by step yang sudah saya jelaskan. Kalau kurang jelas diputar lagi boleh, diputar lagi, diperjelas lagi, dipraktekkan langsung juga bisa. Nah, gitu ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, follow akun sosial media dagangankita.com dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah supaya mendapatkan informasi terbaru dari dagangankita.com dari saya tentang bisnis online, tips and trick, terus tutorial dan lain sebagainya. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.